Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan Allah yang luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi sadatina min Bakri Umar wa Usman wa Ali Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashraf al-Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah al-Ridha. Wa thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Mu'aidi. Al-Fatihah. ثم إلى روح مؤلف كتاب إحياء الدين الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد أحمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين ولوالديه ولمشايخه. Al-Fatihah. Ya. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qurrina wa usulina wa al-qadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal akhbaru, adapun hadis, faqauluhu atau faqala bersabda. Kita kuningnya faqauluhu, ini faqala
ketika ba'atha diutus Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yamani, ke Yaman. Ini negara Yaman. Li ayyahdiya, karena memberi petunjuk. Siapa Allahu Allah bika sebabmu rajulan wahidan, seorang laki-laki, khairun lebih baik, laka bagimu, minat dunia, daripada dunia. Wama, dan semua biha, isinya. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ta'allama, mempelajari, baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, liyu'allima, untuk diajarkan, an-nasa, kepada manusia. U'tiya, maka dia diberi, sawaba, pahala, sab'ina, 70, siddiqon, orang syahid. Waqala, dan bersabda siapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, man, barang siapa alima, berilmu, wa amila, dan beramal, wa allama, dan mengajarkan, fadzalika, maka dia disebut, fadzalika, maka dia itu
yud'a disebut aliman orang besar, fi malakutis samawati, fi di malakuti segala petala, fi malakutis samawati di segala petala, petala as-samawati langit, wa qala dan bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ketika datang yaumul kiamati hari kiamat, yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang redaksinya Allah Subhanahu sami mawon lil abidina kepada para ahli ibadah, wal mujahidina dan para ahli berjuang, udkhulu masuklah al jannata ke surga, fayaqulu maka berkata siapa al ulama ulama, bifadli dengan kelebihan ilmina ilmu kami, ta'abbadu mereka beribadah, wajahadu dan mereka berjuang, fayaqulu maka berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, antum kamu, indi di sisiku, kabati seperti sebagian malaikati malaikatku, isfa'u berilah syafaat, tusyafa'u kamu akan mendapat syafaat, fayasfa'una lalu mereka memberi syafaat,
Tsumma kemudian yadkhuluna mereka masuk al jannata surga wa hadza dan ini innama sesungguhnya yakunu adalah bil ilmi dengan ilmu al muta'addiyah berkembang bitamlimi dengan mengajar lal ilmi tidak ada ilmu al-lazimi yang beku alladzi yang la yata'adda tidak berkembang bihi dengan mengajar waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala la yang tazimu tidak mencabut al-ilma ilmu intizaan dengan mencabut ilmu minan nasi dari manusia ba'da setelah ayyutiyahum diberikan iyahu kepadanya walakin tetapi ilmu walakin tetapi ilmu itu yadhabu akan lenyap atau pergi hilang sama bidhahabil ulama'i bersama perginya al ulama'i ulama fakullama ketika zahaba perginya ru'usan dari kepala-kepala zahaba perginya alimun
berbagi bima ma'ahu bersamanya minal ilmi ilmunya niki redaksinya agak beda ya. Hatta idza lam yabqa alimun ing kuning hatta idza lam yubqi illa ru'usan jahilan. Ini menyesuaikan hatta sehingga idza lam tidak ada ya beko yang tersisa alimun orang alim ittakhadha maka mengambil annasu manusia ru'usan dari kepala-kepala juhalan yang dungu-dungu atau bodoh-bodoh in su'ila jika ditanya aftau lalu berfatwa bi tanpa ilmin ilmu fayadhilluna maka mereka sesat wa yudhilluna dan menyesatkan wa yudhilluna dan menyesatkan dalam kurung orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man barang siapa alima mengetahui ilman suatu ilmu fakatamahu lalu menyembunyikannya aljima sing kuning aljamahu aljima maka dia dikekang Allah yaumal kiamati pada hari kiamat bilijamin dengan kekang minarin terbuat dari api neraka Faqala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mal adiyatu nikmat
sebaik-baik al-hadiyatu pemberian, wa ni'mah dan sebaik-baik al-hadiyatu hadiah, kalimatu adalah kata-kata, hikmatin bijak atau al-hikmah, jadi kata-kata bijak. Tasma'uha kamu dengarkan, fatatwi maka kamu simpan, alaiha kata-kata itu, summa lalu, tahmiluha kamu bawa, ila akhin, ila kepada akhin saudara, laka mu, ila akhin laka kepada saudaramu, muslimin muslim, tu'allimuhu engkau ajari dia, iya kata-kata itu, ta'dilu perbuatan itu menyamai ibadah sanatin setahun, pula jelasnya ini. Ini masih bab ilmu, cuman ini keutamaan mengajar. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu kepada siapapun, ini kata Imam Ghazali, ternyata fenomena ini sejak zaman, jadi fenomena ini sejak zaman Imam Ghazali itu sudah luar biasa. Ya. Ilmu ini ternyata juga ada madhabnya, bukan fikih saja ada madhabnya, tapi ilmu juga ada madhabnya. Apalagi ini ilmu agama. Jadi agama dengan ilmu, agama dengan cinta, agama tanpa ilmu. Nah, ini sekarang kan memang betul-betul terjadi. Ada orang yang memahami agama apapun, ya, dengan ilmu agamanya yang mereka yakini. Kalau kita bicara Islam, ya kita mempelajari Islam, meyakini Islam sebagai agama, ya, yang kita yakini di dalamnya ajarannya harus, ya, memahaminya dengan ilmunya. Nah, ilmu pengetahuan dan agama ini merupakan upaya sosial budaya yang kompleks. Ya, kita bicara Islam di lingkungan kita saja kompleks. Kita nggak usah mulu-mulu bicara pluralisme dalam satu negara.
Dalam satu RT, RW atau kelurahan itu nggak bisa plural. Yang satu ketika sholat membaca Allahu Akbar, ya, terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin. Kok aneh kuwi? Salat kok bareng maca ta'awudz basmalah bareng. Nah, akhirnya timbul konflik karena yang mendengarkan meyakini Islam sebagai agamanya tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya di mana-mana ditanyakan, boleh nggak Gus sholat terus baca Fatihahnya itu diawali dengan ta'awudz basmalah, ya. Padahal gurunya semenjak sekolah di MI sampai lulus aliyah tidak mengajarkan begitu, ya. Imam Malik yang namanya ta'awudz itu ya tidak disunahkan tapi dibolehkan. Kalau Imam Syafi'i sunnah dari awal sampai terakhir. Kalau Imam Malik ya sunnahnya yang sholat yang jahar, yang siri-siri tidak disunahkan. Kemudian ta'awudnya itu juga redaksinya berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i redaksinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau imam yang lain redaksinya tidak A'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Ini contoh saja di dalam agama Islam yang di lingkungan kita ini pun ya tidak bisa seragam. Bagaimana menuntut pluralisme agama yang macam-macam? Satu agama saja madhabnya sama Syafi'i. Nah, ketika mengikuti betul-betul Syafi'i, yang lain masih bingung. Ya. Nah, kalau Imam Hambali ya itu hampir sama dengan Imam Syafi'i. Ya, tapi perlakuannya sama dengan Imam Malik. Kemudian kalau kita bicara agama dan ilmu pengetahuan, contohnya tadi kita bicara ibadah saja. Kalau kita mengikuti Imam Abu Hanifah, ta'awudnya membacanya berbeda. Berbedanya bagaimana? Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus berhenti sejenak, kemudian baru membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti dulu lagi, baru Bismillahirrahmanirrahim, jeda dulu, baru Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya, terus jeda. Lafali jeda baru baca surat. Itu cara bacanya. Ya, ini pun kalau tidak ada ilmunya, ya wis organisasinya sama, madhabnya sama, tapi di dalam madhab itu berbeda-beda sudut pandangnya. Ya, jadikan konflik akhirnya. Contoh saya pernah membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Pada waktu Alhamdulillahirabbil alamin, orang lain mendengarkan macamnya kok ngono. Ada tidak ada huruf H-nya di belakangnya. Nah, di situ saja. Ketika kita membaca Quran, kiroahnya itu kan imam kiroahnya ada 10. Cuman yang paling kuat sanadnya 7, ya, kiroah sab'ah. Karena yang lain-lain itu tidak mempelajari kiroah sab'ah. Ketika ada orang membaca bacaan Quran berbeda dengan dia, sudah kaget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna
alladzina hum fi sholatihim khashi'una. Nah, contohnya seperti itu. Nah, padahal itu yang diijazahkan Jibril kepada Nabi ya seperti itu. Oh, ternyata ada orang yang ketika alamin itu nggak bisa alamin, berhenti gitu nggak bisa alamin. Nah, karena nggak berilmu, ya akhirnya agama ini menjadi alat pemicu konflik. Kenapa? Agama ini, hubungan agama dan ilmu pengetahuan ya merupakan upaya sosial budaya yang kompleks. Oke, makanya pemicu-pemicunya luar biasa. Sungai Silono ini kan gitu, itu jadi pemicu, padahal kita tidak berbeda sama sekali dari relnya. Contohnya kalau kita bicara Ahlus Sunnah, kita sama sekali tidak keluar dari koridornya Ahlus Sunnah. Cuman penumpang di Ahlus Sunnah itu banyak yang nggak paham, sehingga ketika ada yang bercorak lain sudah dianggap aneh. Nah, inilah pemicu ini. Karena apa? Di masa lalu tradisi keagamaan sering diuji dengan tradisi ilmiah. Ya, sering diuji dengan tradisi ilmiah, ternyata bertentangan. Nah, apakah nggak banyak apa yang kita lakukan dengan ritual-ritual itu setelah diuji secara ilmiah? Nah, bertentangan. Akhirnya sekarang ini, di zaman sekarang, yang menjadi agama buat orang sekarang itu bukan agama, tapi ilmu dan teknologi. Oke, jangan harus sadar, orang lebih percaya ilmu dan teknologi daripada agama. Wes bahasa ngono-ngono segala konflik kayak mau perkara celonan cingkrang gak cingkrang yang dari perang, jilbaban sing sarti gak ono tukaran karo togone. Akhirnya orang memilih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai agamanya, sesuatu yang gak rasional, gak logis, gak diterima dalam kehidupannya. Ini. Kemudian orang dengan ilmunya memahami agama dengan cinta. Ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan dan Islam ini memiliki sederet ya penjabaran mengenai pandangan Islam yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi malangnya lagi, ilmu ini juga dipolitisir. Ya, makanya tadi dijelaskan oleh Nabi, barang siapa menyembunyikan ilmu, maka dia akan kena satu dendane ketika di akhirat. Zaman Nabi dulu, Nabi bilang, saya nggak butuh apa-apa darimu, ikhlas ngajarkan ilmu. Ya. Sehingga di Islam pun muncul ilmu berkembang. Oh, ternyata di Quran itu muncullah psikologi agama, ya. Muncul yang lain-lain. Tetapi setelah ilmu itu muncul, setan itu, kalau iblis itu kalau nggak bisa membuat panjenengan itu menjadi orang jahat, nanti akan dijadikan orang alim yang ujub dengan ilmunya. Terus akhirnya ilmu dipolitisir. Nanti tahu ilmu dipolitisir, apapun dikemas, ya jadi seminar, jadi ini, jadi itu. Ya gak apa-apa, di dunia ini gak apa-apa, tapi kan jangan berharap minta pahala akhirat. Ya. Kemudian orang beragama tanpa ilmu. Nah, ini yang parah ini. Seringkali orang memahami agama tanpa ilmu, dan ini selalu menimbulkan konflik-konflik baru. Nah, makanya Nabi itu sudah mengisyaratkan ilmu, ya. Ilmu. Jadi Nabi itu selalu berpesan kepada umatnya itu ilmu. Nah, zaman sekarang ini ilmu ini menciptakan satu kehidupan yang luar biasa. Contohnya anak ini
perilaku sehari-harinya itu adalah akibat atau efek dari ilmu orang tuanya. Ketika orang tuanya sukses dengan orang tua yang tidak sukses, perilakunya anak akan berbeda. Kalau orang tuanya sukses secara ilmu dan materinya banyak, anak sekarang menuhankannya teknologinya. Jadi gadget itu tidak bisa lepas dari tangannya. Ini termasuk problematikanya ilmu pengetahuan, agama, dan yang lainnya muncul, sehingga budaya dan tradisi agama pun akan bergeser. Dulu yang namanya Lebaran, Idul Fitri, berbondong-bondong silaturahim. Pokoknya malam ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, wis padha gluduk-gluduk sowan. Apa yang sowan? WA-nya. Ya, Muhammad Widodo dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Innal hamidin wal faizin. Ada yang belum habis yang namanya Ramadannya sudah mengucapkan, tiba di jamak antara marhaban ya Ramadan ya, dengan selamat Idul Fitri, Aid Mubarak tulisannya. Nah ini apa ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang menuhankan teknologi ya begitu. Padahal apa tujuannya? Silaturahim itu lebih penting. Silaturahim memanjangkan umur, memanjangkan rezeki, ya, karena silaturahim akhirnya mendapatkan hikmah dari silaturahim, ya, entah dapat bisnis baru. Padahal kan ilmu ekonomi itu mengajarkan cara bangunlah relasi yang kuat. Jangan membangun bisnis dulu yang kuat, bangunlah relasi dulu yang kuat. Kalau jenengan mempunyai relasi yang kuat, dodol apa mesti Pak, basisnya yang kuat. Tapi sekarang ajaran agama Islam yang namanya silaturahim mulai sedikit demi sedikit ya luntur. Masa kecil saya kalau Lebaran itu dibelani montel sampai ujung gunung, sampai melentes selakangan, itu dibelani tenang. Sekarang punya mobil, punya apa, megah. Karena sudah tidak menuhankan Tuhan, sudah tidak meyakini yang namanya Islam sebagai agama, harus cukup di WA. Coba zaman dulu kalau mau mantu, apa enggak sowan ke saudaranya masing-masing, Kang yu aku ben bete mantu ya, sepisan aku memang silaturahim ya. Sini tadi silaturahim, keduanya berarti mantu, aku mau mantu, bla 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 bla. 3 bulan sebelumnya sudah marah-marah keliling saudara-saudaranya. Sekarang enggak, mendingan nek tonjokan di situ kok itu mendingan. Enggak, kadang-kadang ya wis fotokopian undangan jepret, jam rileks. Nah, terus agama dan budaya juga bergeser. Makanya ini dijelaskan di kitabnya itu agama dan budaya akhirnya bergeser. Gayanya meneng-menengan, tapi salonnya nyelekip singanu. Jadi kalau salonnya ate gak buuh tonggone kuwi repot, gak dibuwi kok gak undang-undang. Ini budaya dan agama bergeser. Agama mengajarkan kalau mantu ya tetangga kanan kiri harus diundang, menisan diundang supaya mereka tahu bahwa anaknya sedang menikah, sudah menikah, ya, dikasih makanan dan sebagainya. Ya. Kalau orang dulu zaman kecil saya sampai saya menikah, ya, dulu kalau saudara, contohnya di kanan kiri saya ya, dulu kedeliannya apa itu ya, ketika itu dicatat. Terus ketika katakanlah ibu saya mantu, itu orang itu datang. Jadi sampean biar kayak aku iki yo, saya kita baleno iki, itu jelas.
nilai ta'awun 'alal birri wa taqwa, gotong royongnya itu jelas. Sekarang enggak, dibuwi akeh yang bali gak jelas, dibuwi titik dirasani. Nah ini adalah agama dan budaya makin bergeser. Karena apa? Ini ujung-ujungnya karena biasanya tokoh yang dipandang orang di dalam satu wilayah itu mengajarkan seperti itu. Akhirnya luntur sedikit demi sedikit. Akhirnya luntur demi sedikit. Coba kalau tokohnya ngisi umplungnya 1.000 abang-abang, umatnya yang agniya alias orang-orang kaya miliarder akan malu memberikan masukan ke kota itu yang nggak warna merah, karena contohnya ya wis sing pati murah, ya akhirnya semua mengikuti gambar pati murah. Nah, karena di sini juga sudah dijelaskan oleh Nabi, ilmu itu akan hilang dari kita. Ilmu itu akan hilang dari permukaan dunia ini, dan orang akan kembali bodoh. Dari mana hilangnya? Ketika ada ulama meninggal, itu yang namanya ikan-ikan di laut pada menangis. Sekarang apa? Begitu ulama hilang ya, atau meninggal, itu otomatis ilmunya sudah hilang pula. Apalagi semakin kesini umat Islam sendiri ngaji semakin aras-arasan. Terus karena teknologi lewat YouTube ya, contohnya sekarang ngaji sudah canggih ya, kayak saya punya jamaah yang ngaji dengan Zoom, ada beberapa grup. Mulai ngaji itu ada perbedaan antara peserta dan peserta yang lain. Sudah saya kasih slide di video itu, tampilan Persis TV ya, saya suruh buka yang namanya kamera yang nggak dibuka-buka. Namanya turunnya ilmu itu kan dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi, ya, kepada para sahabat, ya, dan kepada tabiin sampai ulama sampai kepada kita dengan proses bertatap muka. Gitu loh. Nah, walaupun teknologinya canggih, ya tatap muka melalui video dan audio. Nah, makanya kalau yang nggak bertatap muka ya saya klik dari sini, hostnya saya, ya saya klik tematika. Nah, ini juga makin bergeser. Siapa tahu? Karena kita juga kalau ngajar mahasiswa, kayak mengarah ke kamera semacamnya. Ini sore celana cekak. Iya, di bawahnya itu pakai celana pendek. Jangankan begitu, wisuda yang namanya wisuda online kemarin itu, peserta wisuda pakai toga ini yang nampak di Zoom, tapi katanya karena cekak. Saya gini, ilmunya bermanfaat dari mana? Dia nggak menghargai ilmunya. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung dalam satu ruangan dengan dosen, dengan host acara itulah, ya paling tidak ya tetap harus menghargai sebagaimana kita hadir di sana. Ini lebih goib saja begitu. Walaupun online itu sama dengan bil goib, pemerhati konan ruangan. Maka inilah makin hari karena ilmunya Allah dicabut dari muka bumi ini, ulamanya diambil satu persatu, akhirnya orang kembali bodoh, dan orang akhirnya bertanya kepada orang-orang yang otaknya dulu jahil tadi. Cirinya orang jahil itu ditakbir langsung untuk berfatwa, gak mikir fisik. Ciri pokoknya kalau orang bodoh itu cirinya
ada yang tanya paling jawabnya enak, ceplos. Itu ciri lah. Kalau orang yang ilmunya banyak kan mikir di sini. Nanti saya jawab dengan begini kan pertimbangannya banyak. Dipikir orang berfatwa itu tidak akan berisiko sampai akhirat. Kalau fatwa kita benar, ya kita akan mendapatkan pahala ila yaumil qiyamah. Ketika fatwa kita ini salah dan diikuti banyak orang, ya dosa jariah lah sampai yaumil qiyamah. Nah inilah repotnya orang beragama tidak berilmu. Orang yang berilmu saja ilmunya kurang, akhirnya menimbulkan konflik. Saya lanjutkan. Faqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu mal'unatun, terkutuk. Mal'unun, terkutuk. Ma fiha, ma bersama, fiha isinya, illa selain zikrullahi, berzikir kepada Allah, subhanahu, maha suci Allah, wama, dan apa, walahu, yang disukai Allah, atau mu'alliman, menjadi pengajar atau guru, atau muta'alliman, menjadi pencari ilmu. Waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wal ardi, dan bumi, hatta, sampai, hatta namlata, sampai semut, fi juhriha, di lubangnya, wahata, dan sampai, wahatal hauta, dan sampai ikan, fil bahri, di lautan, la yusalluna, semua berdoa, ala
orang yang mengajarkan an-nasa manusia al-khaira kebaikan. Ini lanjutannya tadi. Nah, ini adalah termasuk al-hikmah. Al-hikmah itu ya kalau terjemah sederhananya ya bijaksana. Ya, kata-kata bijak. Tapi di sini pengertiannya bukan hanya kata-kata bijak. Jadi al-hikmah yang ada di agama Islam. Nabi bersabda, dunia mal'unatun, dunia itu terkutuk. Kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Sebenarnya kan tidak ada. Kalau ilmu itu seperti yang dipahami orang, ilmu hitam, ilmu putih, itu kan ya nggak ada. Semua ilmu ya ilmu. Yang menjadikan putih dan hitam itu kan ya orangnya. Masa kuliah itu ilmunya hitam-hitam kan ya enggak. Tapi setelah lulus kuliah, jadi sarjana, jadi pejabat, setelah itu korupsi. Apa karena perbuatan orang itu terus akhirnya ilmunya itu diklaim jadi ilmu hitam? Jadi ya enggak. Contohnya kalau jenengan ilmunya menggunakan ilmu Al-Quran, ketika nggak suka dengan orang lain, jenengan sudah ngaji, tahulah fadilahnya ayat kursi, terus dibaca ayat kursi. Ya, ambil batu bata merah sama paku, mau ayat kursi, selesai garis satu kali sampai 313. Taleni bola benang dimasukkanlah ke peceren. Apakah ayat kursi itu ilmu hitam? Kan ya enggak. Yang bikin hitam kan orang yang mengamalkan dan menyalahgunakan ilmu. Sehingga inilah yang akhirnya dunia ini dianggap laknat. Karena orang mengerjakan ilmu itu bukan karena Allah ya, karena kepentingan dunianya. Yang dimaksud ya bukan dunia secara fisik ini, bukan. Ya kepentingan dunianya ini yang laknat. Nah, supaya dunia ini nggak laknat, ya nggak laknat itu kan orang-orang yang zikrullah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika menggunakan ilmunya selalu ingat dengan Allah, ya. Dan apapun yang disukai Allah. Contoh terkecil, dengan ketika makan saja, nggak usah bicara yang tinggi-tinggi makan. Begitu ambil sesuap nasi masuk ke mulut, ingat nggak sama Allah? Malam kecapi. Alhamdulillah. Dan ini ada kesuwen aku setelah sekolah telat. Ya kalau ingin jadi walinya Allah ya begitu makan Bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Paling pendek itulah doanya. Makan alhamdulillah, terus meresapi, terus mengatakan kepada Allah, ya Allah alhamdulillah hari ini kita diberi rezeki Allah bisa makan. Belum jam 12 sudah makan lagi, alhamdulillah sudah makan 2 kali. Jam 2 makan lagi, sudah 3 kali. Maghrib makan lagi. Pulang ngaji jam 9 makan lagi. Katanya simbah dulu, gue harus bengi kok mangan. Kalau nyamoni kiri minggat. Itu kan hal yang dilarang Nabi, makan terus tidur. Kalau buatan mangan, buatan sakti loh bagus. Itu katanya apa? Karena sudah terbiasa. Jadi pemberian yang paling luar biasa, ya sebaik-baik pemberian adalah hidayah dari Allah, ya. Sebaik-baik hadiah ini adalah kalimat hikmah.
sudah mendengarkan kalimat hikmah, kalam-kalam hikmah itu tasma'uha, kamu dengarkan, ya, kamu catat, kamu ini. Kalau nggak memiliki IQ cerdas, gampang menghafal, maka catatlah. Nabi itu mengajarkan pada para sahabat, kalau kamu nggak bisa menghafal, ya, hafalanmu nggak baik, maka catatlah, tulislah. Ya, maka ditulis. Makanya saya dari dulu juga kitab-kitab saya pertama pesantren sampai pulang dari pesantren itu saya cetak dengan bentuk hardcover, ya. Contohnya ini yang bisa kita lihat sekarang ini. Semuanya ini cetakan ulang, karena yang cetakan lama banyak dimanfaatkan. Terus saya berdiri dibawa ke percetakan itu untuk di cover ulang, disampuli ulang. Karena apa? Supaya apa yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang masih bisa kita ingat. Waduh, no takut tapi aku ben tahu ngaji ibu. Akhirnya buka kitabnya. Ketika jenengan nggak punya kitab, ada jalan pintas, tanya Mbak Google. Di situ situs banyak kayak jawaban macam-macam, kan? Situs ini begini ya. Akhirnya kita juga bingung. Nah, kalau sudah mendapatkan al-hikmah, seperti kita belajar Ihya Ulumuddin ini banyak sekali al-hikmahnya. Nah, kita disuruh membawa kemana-mana, ya. Harta yang tidak bisa lepas dari kita walaupun kita ini tenggelam di lautan adalah ilmu pengetahuan. Yang lain-lain lepas dari kita sampai mati pun ilmu itu tidak lepas. Maka ketika kita meninggal pun, kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan tentang akhirat, di sana pun juga akan tersesat. Nah, di sini Nabi juga menjelaskan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha. Jadi ini contohnya begini. Saya merasakan sendiri, ya. Ketika 1 kali 24 jam saya bekerja demi kepentingan dunia, ya, das sikir dikali das awan ke bengi ke awan, saya secara materi dapat uang banyak, ya, dapat uang banyak, tapi tidak bisa menikmati harta yang saya kumpulkan dalam 1 tahun. Setelah mulai banyak orang yang ingin ngaji, akhirnya waktu saya demi kepentingan dunia itu saya kurangi sedikit demi sedikit. Memang sulit, saya mengurangi dunia itu sulit, ya. Akhirnya ya semakin itu saya paksakan kurangi sedikit. Memang secara materi berkurang karena produktivitas saya berkurang, tetapi dengan duniawi yang berkurang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sama dengan ketika saya itu bekerja 1 kali 24 jam. Karena apa? Karena makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai semut-semut yang ada di leng-lengnya semut itu, lubang semut mendoakan saya, cukup mendoakan saya semuanya barokah. Sampai saya tes case dulu, saya sering meletakkan gula pasir itu di mangkok, di piring atau di tempat besar, saya taruh di depan. Tapi sebelum saya taruh di depan, gula ini saya bacakan doanya Nabi Sulaiman. Saya baca, saya taruh situ. Nah, semut iki rezeki ini serot, iki wajahnya bayar iki ganti duit. Tolong dong bantu berdoa, karena kata Nabi semut-semut yang di lubang pun akan mendoakan saya. Nah, terus saya lihat aja, menurut ilmu pengetahuan kita teknologi, kalau yang namanya gula ditaruh di situ pasti dilubungi semut. Itu sama sekali nggak ada yang mau mendekat. Akhirnya saya begini, oh isyaratnya Allah semut saja kalau mendekat, berarti rizki ya belum waktunya datang, mungkin ditunda oleh Allah atau bagaimana.
Akhirnya gulanya itu saya tumpukan di tengah kayak tumpukan gunung. Iya nggak ada yang ke tengah, hanya di pinggir aja nggak tahu. Mungkin semut kan tahu kalau saya makan satu kristal gula itu tuntutan yang punya gula, saya harus nyokong doa kepada Allah tentang apa yang dia minta. Maksud saya kan semut itu nanti ratusan bahkan ribuan yang datang mendoakan saya. Kenapa? Ini innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha. Ya. Wa hatta al-khawta fil bahri, ya. La yusalluna ala mualliman nasil khairat. Jadi mendoakan orang-orang yang mengajarkan atau ngaji kebaikan. Sampai saya begini, mosok wong sing maca orang yang membaca kitab sekelas Ihya Ulumuddin terus ekonominya susah, dan yang ngaji Ihya Ulumuddin terus ekonominya susah. Awal-awal saya mau ngaji itu ya banyak teman-teman yang berkomentar, ya komentarnya begini-begini, Gus ini ya ben tak lakonannya. Akhirnya saya coba yang namanya semut juga tidak ada yang datang ketika saya mau ngaji Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi inilah ilmu yang dijelaskan oleh Nabi. Maka kalau kita ingin memahami kehidupan ini, kalau kita sebagai orang yang beragama, maka pahamilah hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Contohnya ibadah saja di dalam Islam, kita sama-sama meyakini madhabnya Syafi'i. Kadang-kadang pengikut ini juga yang satu memahami dengan baik, yang satu lagi ini setengah-setengah, yang satu ini pokoknya grup. Nah ini kan menimbulkan konflik-konflik. Nah, akhirnya beragama tidak dengan cinta madhabnya, agama dengan radikal. Apalagi agama yang tidak dengan ilmu. Dan mereka memaksakan, biasanya orang yang beragama tanpa ilmu itu memaksakan sesuatu yang bukan agama minta diakui menjadi bagian dari agama. Sampai tindakan-tindakan politiknya pun minta diakui itu bagian dari agama, karena luarnya mereka membela Islam. Makanya itu di dalam ilmu sosial namanya Islam dan Islamisme. Ya, ini dijelaskan di dalam Ihya, nanti akan muncul perlakuan-perlakuan orang seperti itu. Ilmunya kurang, tapi baju agamanya mengalahkan wali-wali kutub. Ya, jubai ngalahno wali kutub, udeng-udengi ngalahno wali kutub. Wali Malamati aja kalah wali Malamati. Wali Malamati itu kalau berbaju tidak pernah berbaju formal keagamaan, ya bahkan katoan cekak. Ya. Itu saja sudah nggak berkelas, ya, wali kutub. Nah ini akhirnya yang menimbulkan fenomena-fenomena baru. Maka Nabi itu menyarankan kepada umatnya ilmu dan ilmu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, oke, nanti saya ajarkan. Oke, doa Nabi Sulaiman. Dan nanti saya tuliskan. Allahumma inta khala fi surati Sulaiman. Panjang. Nanti saya tuliskan apa. Memang doa itu sangat luar biasa, ya, luar biasa. Karena itu doanya Nabi Sulaiman. Biasanya doa itu memang untuk kepentingan duniawi.
Ya nanti itu saya tuliskan sendiri. Nanti saya ijazahkan doanya. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah ya fid-dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati rabbi bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. Ya kana walladhin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum